Nah, pada suatu malam beliau itu datang dari pengajian atau apa saya kurang tahu. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya beliau datang dari pengajian karena pakai sarung lengkap ya Pak. Jam 2 atau sekitar jam 2.30 kurang lebih karena mendekati subuh ya. Beliau tiba-tiba mengklakson mobil, tat sambil digas-gasin mobilnya Pak dengan RPM yang tinggi gitu. Tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat saya jengkel, belum membuat saya jengkel. Kemudian tiba-tiba istrinya menelpon, ayo bangun Sarah, bangun. Ini kami nggak bisa masuk ke dalam ini, nggak bisa masuk ke rumah. Saya kaget Pak karena posisi saya tidur, kemudian driver saya tidur di luar, kan tidak ada yang tidur di dalam. Itu saya kaget. Kemudian beliau bilang, ayo cepetan bangun, nanti suami saya murka. Wah, bahasa murka ini bagi saya terlalu tinggi kan, bagi saya sebagai orang awam bukan orang tasawuf. Dari situ saya kayak, wah sabar gitu. Yang buat saya lama untuk keluar rumah karena saya harus memasang softland kemudian nyari kacamata Pak. Karena saya nggak bisa jalan, sekarang saya tidak bisa melihat kan. Kemudian beliau itu ya ini langsung ke gazebo saya, membangunkan anak-anak atau tidak saya kurang paham, tapi menurut anak-anak dibangunkan tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh yang ada di podcast. Kemudian Pak, beliau dengan lancangnya mengambil tempat kunci. Misalnya ini tempat kunci Pak, di situ tempat kunci mobil semua tuh. Beliau tinggal ngambil, dia tahu bahwasanya itu mobil Xenia yang diparkirkan di depan rumahnya beliau. Kemudian kunci Xenia itu dinyalakan mobilnya dan beliau gas dengan RPM yang tinggi di jam 2 malam, di tengah kesunyian malam. Beliau gas ada 5 menitan. Dan mobilnya mobil Mbak itu? Mobil saya. Dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum, tetapi di tanah yang kami sewa. Nah, kemudian Pak, tapi memang itu mengganggu nggak mobil mau lewat? Sebagai, saya jujur ya Pak ya, sebagai, bukan saya sombong, mohon maaf, sebagai orang yang bisa bawa mobil, itu masih bisa masuk. Dan saya kalau punya niatan yang baik, harusnya beliau kalau merasa terganggu, ya seharusnya beliau ngomong baik-baik gitu. Dan kemudian Pak, beliau udah ngegas dengan RPM tinggi selama 5 menit. Driver saya atas nama Agil itu nyamperin karena beliau masih muda ya Pak, umurnya masih belum genap 20, emosi. Saya paham betul kenapa beliau emosi. Akhirnya beliau masuk ke dalam mobil sebelah kiri, sebelah sopir. Apa? Kenapa kok sampai segitunya? Ada apa? Karena beliau emosi, beliau pegang ininya, bajunya begini. Ayo berhenti, jangan digas terus. Karena ini udah malam, terlalu malam. Nanti orang-orang pada bangun. Akhirnya udah dilepas. Pak Mim itu tiba-tiba mematikan mobilnya, kemudian kuncinya dibuang keluar. Ke semak-semak. Bukan semak-semak, bahasanya yang banyak rumput-rumputnya. Semak-semak namanya. Semak-semak, oke. Kemudian beliau ada kesempatan untuk lari kan, lari keluar dari mobil, dan Agil itu ngambil kunci mobilnya. Dari situlah saya keluar Pak. Saya keluar dari garasi dan saya nanyain, beliau sudah masuk, ayo keluar, tolong jelaskan ini ada apa, saya bilang gitu. Kalian ini kenapa? Kalian ini selama ini nguji kesabaran saya. Kalian maunya apa? Saya tanya gitu. Kok bisa mobil saya digitukan? Kalau rusak bagaimana? Gitu. Seperti itu Pak. Jadi dimulainya dari situ. Dari situlah terus berlanjut. Berlanjut. Itu dari situ saya masih nahan. Karena beliau itu kan tipikal orang yang suka laporan ke sosmed. Beliau itu ada apa-apa selalu laporan ke sosmed. Termasuk pas kejadian itu ya kami disinggung-singgung Pak, katanya hati-hati. Mobil-mobil kami adalah mobil colongan, mobil-mobil yang ilegal gitu. Padahal ya Allah, tempat judi, dan garasi kami menjadi tempat judi, bandar narkoba, judi online, narkoba, terus minum-minuman keras dan sebagainya. Malah kami dituduhkan seperti itu gitu, sama beliau di story Facebooknya, di status Facebooknya. Hingga ini orang nih kok kayaknya nggak bisa diajak baik ya. Udah dimediasi juga, dan juga saya udah bilang beberapa kali kepada beliau, sudah jangan dilanjut lagi. Kalau memang mau dilanjut, nanti kamu akan melihat dampaknya lebih besar, saya bilang gitu. Karena saya jujur sebagai generasi milenial, saya tahu potensi untuk viral seperti apa. Saya sudah baca algoritmanya sebelumnya Pak, bahwa kasus ini akan viral gitu ketika saya upload. Banget.
Iya, saya tahu itu. Banget. Nah, setelah itu konflik apa lagi yang terjadi? Beliau mulai merusaki mobil-mobil kami. Ngerusakinnya? Di CCTV itu terlihat ada penggembosan mobil kan. Urusan ban. Ban mobil, ya sorry. Ya, dari situ, ya Allah, Kiai, kok bisa kamu menggemboskan mobil saya? Saya tanya begitu. Kenapa? Salah saya apa? Loh, itu bukan saya katanya. Itu jelmaan jin yang menyerupai saya. Jadi dua kali saya bertanya seperti itu. Hari-hari ini dan juga besok. Jawaban kedua, itu bukan saya. Saya tahu siapa orangnya. Saya tahu itu TNI katanya yang ngelakuin. Oh ya, panggil aja ke sini. Nanti katanya. Nanti saya bawakan dia ke sini. Padahal jelas-jelas ada CCTV. Ada Iya. CCTV. Iya. Nah, kalau peristiwa apa yang Pak Kiai kemudian pura-pura jatuh, Saya juga di luar prediksi saya kalau beliau itu akan melakukan hal tersebut.